Timnas Cina saat ini tengah menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan setelah 2 kekalahan beruntun di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 2 laga yang sudah dilakoni, Timnas yang berjuluk Tim Sejuta Panda, itu harus menelan kekalahan telak 7-0 dari Jepang, serta takluk 1-2 dari Arab Saudi. Hasil buruk ini memicu amarah para penggemar yang menuntut federasi untuk segera memecat pelatih mereka, Branko Ivankovic. Sebab, pada bulan Oktober nanti, Cina akan menghadapi tantangan besar melawan Australia dan Indonesia. Kedua laga tersebut diprediksi akan sangat berat, terutama karena Australia juga sedang berambisi untuk meraih kemenangan setelah gagal menang di 2 laga awal mereka, bahkan ketika bermain di kandang sendiri. Sementara itu, Indonesia meski bermain di kandang lawan, sedang dalam performa yang cukup baik. Tim Garuda berhasil menahan imbang 2 tim raksasa, yaitu Arab Saudi dan Australia, dalam laga sebelumnya. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri mereka menjelang laga bulan Oktober. Terlebih, 99% kemungkinan besar Indonesia akan diperkuat oleh 2 pemain baru, Mees Hilgers dan Eliano Reijers, sesuatu yang mengejutkan dan mungkin menjadi tantangan besar bagi Cina. Indonesia yang dikenal bermain lebih bebas dan lebih baik saat tandang, diharapkan bisa menampilkan permainan yang berbeda dengan hadirnya pemain-pemain baru tersebut. Pengaruh Erick Thohir sebagai ketua PSSI memang terasa besar dalam proses ini, seperti terlihat ketika Martin Paes tiba-tiba bisa bermain saat menghadapi Arab Saudi, dan kini kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijers yang semula dikabarkan baru bisa bermain di bulan November, tetapi akhirnya diprediksi sudah siap membela Indonesia pada Oktober. Kehadiran kedua pemain diaspora tersebut jelas membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan 2 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, peluang Indonesia untuk menyapu poin di laga Oktober semakin terbuka lebar. Erick Thohir dalam wawancaranya usai laga melawan Australia juga menekankan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut berjalan lancar, dan diharapkan mereka bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga tandang melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober. Bagi Cina, kondisi ini jelas membingungkan dan mengejutkan. Mereka pasti sudah mempelajari permainan Indonesia dengan skuad saat ini, tetapi dengan hadirnya Mees Hilgers dan Eliano Reijers, semuanya berubah. Terutama Eliano, yang dikenal bisa bermain di berbagai posisi, membuat strategi Indonesia semakin sulit diprediksi. Kehadiran Mees Hilgers juga diharapkan memperkuat lini pertahanan Indonesia, menambah optimisme bagi tim Garuda di laga mendatang. Cina sendiri sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk setelah kalah telak 7-0 dari Jepang dan dikalahkan Arab Saudi meski sudah unggul lebih dulu dan bermain di kandang. Kekalahan ini membuat Cina berada di posisi juru kunci dengan 0 poin, sebuah ironi setelah sempat meremehkan kekuatan Indonesia. Media Jepang, Nikkei Sport, menggambarkan sepak bola Cina sedang berada dalam fase keputusasaan, dan memerlukan keajaiban jika ingin lolos ke Piala Dunia. Bahkan media Cina, Sohu, meski masih meremehkan Indonesia, harus mengakui bahwa tim Garuda kini semakin mirip dengan timnas Belanda versi Asia. Namun, apapun pendapat media asing, yang diambil oleh Indonesia adalah pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, yang ingin membela tanah leluhurnya. Berbeda dengan Cina yang mengeluarkan biaya besar untuk menaturalisasi pemain asing tanpa hasil yang memuaskan. Mayoritas pemain naturalisasi Indonesia masih muda dan memiliki potensi besar untuk masa depan timnas. Pada akhirnya, selama masih ada peluang menuju Piala Dunia, PSSI akan melakukan segala upaya untuk memperkuat tim, selama tidak melanggar aturan. Seluruh elemen sepak bola Indonesia kini fokus pada peningkatan kualitas liga dan pembinaan pemain muda serta diaspora. Jika hal ini terus dijalankan dengan baik, Indonesia bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia.